Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Zara dari kelas Ekonomi Syariah B nomor NPM 2451010042. Yang pertama itu ada dari abad 1 Hijriah, itu dari masa Khulafaur Rasyidin. Tokohnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar Rasyidin. Pada masa pemerintahannya, beliau sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Ia mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara, mengatur zakat, jizyah, dan kharaj untuk pembiayaan sosial serta mengawasi pasar agar tidak terjadi kecurangan dan penimbunan barang. Pemikirannya menekankan pemerintahan ekonomi keadilan, harga dan tanggung jawab negara terhadap rakyat. Dan yang kedua itu ada pada abad kedua Hijriah, masa dinasti Umayyah. Itu pada masa dinasti Umayyah itu ada Umar bin Abdul Aziz, dikenal sebagai khalifah yang adil dan sederhana. Ia melakukan reformasi besar dalam sistem keuangan dengan menghapus pajak yang tidak sesuai syariah dan memperluas penerapan zakat. Pada masa beliau hampir tidak ditemukan orang miskin karena sistem distribusi kekayaan berjalan baik. Pemikirannya menekankan pemerataan harta, efisiensi pengelolaan zakat, dan kesejahteraan sosial. Dan pada abad ketiga Hijriah itu pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun dikenal sebagai khalifah yang cinta ilmu dan mendukung ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Ia mendirikan Bait Al-Hikmah, rumah kebijaksanaan untuk mengembangkan ilmu ekonomi dan sains. Ia juga memperkuat sistem Hizbah, yaitu lembaga pengawasan pasar agar perdagangan berjalan adil. Pemikirannya menekankan pentingnya ilmu, inovasi, dan keadilan dalam sistem ekonomi. Pada abad keempat Hijriah, masa dinasti Abbasiyah, yaitu ada Al-Muqtadir Bilal. Pada masa pemerintahannya, negara mengalami kemajuan dalam sistem keuangan. Ia memperbaiki Baitul Mal dan menata pajak tanah atau kharaj untuk menambah pendapatan negara. Ia juga memperhatikan stabilitas fiskal dengan mengurangi pemborosan kas negara. Pemikirannya berfokus pada penguatan keuangan negara dan pengelolaan pajak yang adil. Dan pada abad kelima Hijriah itu pada masa Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah itu adalah tokoh Al-Qaim bil Amrillah berusaha mempertahankan kestabilan ekonomi di tengah pengaruh politik dinasti. Ia mengatur kembali perdagangan di Baghdad, menata pajak, dan menjaga kestabilitas harga pasar. Pemikirannya menekankan pentingnya stabilitas ekonomi dan kolaborasi antar kekuasaan politik dan ekonomi. Pada abad ke-6 Hijriah, pada masa dinasti Ayyubiyah, ada tokoh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin terkenal sebagai pemimpin perang salib yang juga memperhatikan ekonomi rakyat. Ia mengelola tanah, pertanian, wakaf produktif, dan membangun lembaga sosial untuk rakyat miskin. Pemikirannya menekankan ekonomi berbasis kesejahteraan umat dan pengelolaan sumber daya secara adil. Pada abad ke-7 Hijriah, pada masa akhir Abbasiyah, ada tokoh Al-Mustasim Bilal, khalifah terakhir Abbasiyah di Baghdad sebelum serangan Mongol. Ia berusaha memperbaiki sistem pajak dan perdagangan, namun kondisi politik yang tidak stabil melemahkan ekonomi negara. Pemikirannya menunjukkan pentingnya manajemen ekonomi yang kuat dalam menghadapi krisis politik.
Pada abad ke-8 Hijriah, pada masa dinasti Mamluk, ada tokoh Sultan Al-Nasir Muhammad. Sultan ini memajukan pertanian dan perdagangan laut, terutama melalui pelabuhan Mesir. Ia juga menata kebijakan harga dan pajak untuk menghindari inflasi. Pemikirannya berfokus pada penguatan sektor produksi dan perdagangan internasional. Pada abad ke-9 Hijriah, masa Utsmaniyah awal, ada tokoh Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel yang membawa perubahan besar di dunia Islam. Ia membangun pasar bebas, menciptakan sistem pajak adil, dan mendukung industri perdagangan internasional. Pemikirannya menekankan kemajuan ekonomi melalui perdagangan global dan keadilan pajak. Pada abad ke-10 Hijriah, pada masa dinasti Utsmaniyah, ada tokoh Sultan Sulaiman Al-Qanuni, dikenal sebagai pembuat hukum kanun. Ia menyusun aturan ekonomi termasuk pengaturan wakaf, zakat, dan perdagangan luar negeri. Pemikirannya berfokus pada penguatan hukum ekonomi yang berpihak kepada keadilan sosial. Pada abad ke-11 Hijriah, pada masa dinasti Utsmaniyah, ada tokoh Sultan Murad melakukan reformasi pajak dan keuangan untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara. Ia menindak tegas korupsi dan penyalahgunaan kas negara. Pemikirannya menekankan efisiensi ekonomi dan integrasi dalam pengelolaan keuangan. Pada abad 12 Hijriah, pada masa dinasti Utsmaniyah, tokoh Sultan Ahmad memajukan industri tekstil dan perdagangan luar negeri serta membuka kerjasama ekonomi dengan negara Eropa. Pemikirannya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan hubungan perdagangan internasional. Pada abad ke-13 Hijriah, pada masa dinasti Utsmaniyah, ada tokoh Sultan Muhammad melakukan modernisasi sistem ekonomi, memperbaiki pajak, dan mengembangkan ekspor nasional. Pemikirannya menekankan adaptasi ekonomi modern tanpa meninggalkan prinsip Islam. Pada abad ke-14 Hijriah, masa akhir Utsmaniyah, ada tokoh Sultan Abdul Hamid membangun rel Hijaz, memperkuat infrastruktur ekonomi, dan meningkatkan perdagangan antar wilayah Islam. Pemikirannya menekankan kemandirian ekonomi dan persatuan dunia Islam. Dan yang terakhir itu ada abad ke-15 Hijriah, masa modern Islam. Itu ada tokoh Raja Faisal bin Abdul Aziz, pemimpin Arab Saudi yang memajukan kerjasama antar negara Islam. Ia mendirikan organisasi Konferensi Islam atau OKI dan Bank Pembangunan Islam atau IDB. Pemikirannya menekankan integrasi ekonomi Islam global dan sistem keuangan bebas riba.